kita akan membahas contoh perhitungan transistor sebagai saklar. Nah, di sini saya sudah mendapat soal rangkaian di mana kita akan mencari R1 dan R2-nya ya. Nah, di sini kita telah mengetahui bahwasannya VCC-nya adalah 12 volt. 12 volt. Ada 12 volt dan ada tahanan kolektornya terdapat 1 kilo dan terdapat 2 LED yaitu LED 1 dan LED 2 yang dipasang secara seri. Nah, besarnya itu 2 volt masing-masing LED-nya. Jadi tegangannya sama. Nah, di sini terdapat juga ada tahanan basis. Tahanan basis di sini terdapat 100 kilo. Di mana RC ini adalah fungsinya sebagai pembatas arus menuju kaki kolektor, sedangkan RB atau tahanan basis fungsinya pembatas arus menuju basis. Di sini kita mengetahui juga terdapat ada potensio, di mana ada R port, yaitu R totalnya itu R total potensionya terdapat 10 ohm, kilo ohm, dan terdapat juga ada di kaki potensionya terdapat tegangan sumber 6 volt, yang di bawahnya ada ground. Nah, di sini terdapat transistor secara spesifik itu terdapat ada beta DC yaitu 100 ohm, 100 aja ini 100. Nah, terdapat juga ada VCE saturasi. Nah, tegangan kolektor dan emitor saturasinya ini kan biasanya 0 kan kalau idealnya. Nah, di sini kan 0,2. Nah, tidak ideal. Nah, kalau FCE secara saturasi itu secara ideal kan terhadap sumbu Y 0 kan. Nah, di sini kan 0,2 berarti terdapat tegangan bocor di sini 0,2. Nah, di sini tuh kita akan membahas terdapat ada potensiometer yang dimana kita tahu simbolnya nih seperti ini. Nih, seperti ini. Di sini aja ya, misalnya sini kita giniin. Misalnya di sini ada titik A, dan di sini ada titik B, sini titik C. Misalnya di sini ketemu diketahui 20 kilo ohm. Misalnya di sini diketahui dari A sampai B adalah 7. A sampai B sampai sini lah, sampai sini aja lah. Dari sini tuh 7. Jadi yang dikurangin dari sini sisanya itu berapa gitu. Cara menyarinya. Berarti 20 dikurang 7 kan. Jadi 13 dari sini. 13. Misalnya kita minta misalnya dari A sampai B itu 10. Berarti dari B ke C 10 karena dia berada di tengah-tengah. Nah, gitu. Dari potensiometernya begitu ya. Kita hapus saja. Ini yang tadi airpodnya 10 kilo. Nah, setelah itu kita lihat lagi terdapat ada VBE yang berasal dari tegangan dioda emitor yang besarnya 0,7 kan volt yang pernah kita bahas juga. Nah, di sini kita lihat lagi soalnya. Ditanya itu jika kedua LED ini menyala secara sama, berapa R1 dan R2-nya? Dia menyala kan sama nih karena tegangan 2 volt, jadi terangnya itu sama. Walaupun kita ngotak-atik ini minimum dan maksimum di potensiometernya, potensionya kita putar-putar mau maksimum mau minimum. Nah, disitulah kita akan lihat kalau di sini kan rangkaiannya tertutup ya, karena kalau nggak tertutup LED nggak akan nyala. Nah, kita akan mencarinya ya. Nah, kalau kita lihat dari pertanyaannya kan nilai R1 dan R2 jika kedua LED ini menyala. Dari kata kunci menyala inilah kita tahu kalau kondisi dari rangkaian ini adalah saturasi. Karena kalau dia cut off dia tidak akan menyala karena kan tidak ada rangkaian yang tertutup, dia terbuka. Nah, yang seperti kita tahu kalau dia saturasi pasti akan ada IB atau IC. Nah, IC dulu yang terlebih dahulu kita cari. Di mana IC dapat kita rumuskan sebagai berikut. IC sama dengan VCC dikurang dengan VCE saturasi dikurang LED 1 dikurang LED 2. Nah, baru kita bagi dengan tahanan kolektornya. Karena cuma ada di antara
loop ini gimana ada satu tahanan di antara ini. Nih, gimana ada satu tahanan. Jadi kita bagi dengan tahanan itu satu aja, kolektor. Yuk, coba kita masukkan angkanya ya. Kita coba ya. Kita pindah dulu. Nah, di mana IC saturasi di sini, IC saturasi sama dengan VCC yaitu 12 dikurang 0,2 adalah FCE saturasi yang tadi yang ada tegangan bocornya, dan dikurang dengan 2 yaitu karena LED 1 dan LED 2 itu 22 volt masing-masingnya, jadi dikurang 2, LED 1-nya 2, LED 2-nya 2 dibagi dengan 1 kilo karena tahanan kolektornya 1 kilo. Nah, hasil dari 12 dikurang 0,2 dikurang 2 dikurang 2 itu hasilnya 7,8 dibagi dengan 1 kilo dikurang tahanan kolektornya itu dibagi, nah hasilnya itu 7,8 miliampere. Nah, dapatlah kita IC saturasinya. Ini IC saturasi pertama. Dan kita ketahui bahwa kalau terdapat IC saturasi terdapat juga IB-nya. Nah, kalau kita tahu kan IC saturasi itu ini ya, arah menuju ke emitor, dari kolektor ke emitor. Nah, jadi kita akan mencari IB-nya. IB itu kan harus ke basis ya. Ini IB nih. Ini IB. Nah, IB. Kita akan mencari IB. Sesuai dengan yang kita ketahui dari gambar rangkaian ini, kita akan dapat merumuskan bahwa dari spesifik transistor terdapat beta DC yang besarnya 100, dan kita akan mencari rumusnya sebagai berikut. IC saturasi dibagi dengan IB. Karena kita carinya IB, jadi kita tulis dulu. IB sama dengan IC saturasi dibagi beta DC. Di mana IC saturasi kan kita ketahui 7,8 nih. Kita masukkan 7,8 dibagi beta DC-nya, ya ini 100. Kita bagi aja 7,8 miliampere dibagi 100. Dan kita dapatlah 0,7 miliampere atau 7,8 mikroampere. Nah, sampai di sini kita akan mencari VBB-nya. Nah, kalau kita tahu kan kalau saturasi itu kan ada VBB kan, bisa rangkaian itu. Nah, VBB itu dari titik basis ini ke arah menuju kaki ground dari potensio. Nah, itulah VBB. Kita akan mencari juga dengan rumus ya, yang kita ketahui aja nih, yaitu IB atau arus basis kita kali dengan tahanan basis dikurang dengan FBE atau tegangan dioda emitor yang besarnya memang udah konstanta yaitu 0,7. Nah, IB yaitu di sini kita dapat IB-nya itu sama dengan 0,78 miliampere. Kita kali dengan 100 kilo karena kita ketahui RB-nya 100 kilo. Nah, itu kita kali dapatlah 7,8. 7,8 ini kita kurang 0,7 dikarenakan di sini dikurang dengan FVE. FVE kan konstanta ya, 0,7. Nah, dapatlah hasilnya 7,1 volt. Nah, dari selanjutnya kita akan bahas yang di ini ya. Nih, daerah yang dari sini. Nah, kita akan bahas itu ya. Nah, dikit saya pindahin ke rangkaian seperti ini, di mana ada R1, R2 dan ada tegangan sumbernya. Di mana kita rumuskan bahwasannya tegangan R1 sama dengan R1 dibagi R1 ditambah R2 dikali V atau tegangan. Nah, yang kedua, tegangan R2 sama dengan R2 dibagi dengan R1 ditambah R2 dikali V. V yang kedua ini sama dengan VBB dikarenakan dia terhadap basis dan ground, jadi sama gitu. Jadi perumpamaan tegangannya ini ya, VBB. Nah, jadi karena R1 R2 nya ini sama dengan R potensial, jadi kita bisa aja bikin jumlah ini R1 ditambah R2 itu sama dengan R pot. Karena kan tadi sudah dijelaskan ya yang potensial tadi kenapa begitu. Nah, jadi tegangan R2 sama dengan VBB sama dengan R2 dibagi R pot. Nah, dibagi lagi dikali dengan tegangan sumbernya. Nah, jadilah kita masukkan angka. Karena VBB nya ini kita ketahui 7,1, kita masukkan angka 7,1, dan R2 nya kita belum ketahui, kita mencarinya.
Dan kita tahu kalau AirPod-nya itu 10 kilo ohm kita masukkan, dan kita mengetahui kalau V sumbernya itu 6 volt. Jadi itu ya. Nah, setelah itu kita kan bisa mengotak-atiknya rumus ya. Kalau R2 ini berarti kan sama dengan 10 kilo ohm dibagi 6 dikali 7,1, dan hasilnya akan 11,8. Nah, 11,8 inilah R2 nya 11,8. 11,8 ini adalah R2. Nah, karena 11,8 ini tapi udah bulatan ya, jangan salah disangka, karena ini ada koma-koma ke bawah, tadi saya bulatkan jadi 11,8. Nah, jadi kita nih nggak usah pakai yang VR1 disama dengan VS dikurang VR2, lebih gampang lagi kita bikin rumus R1 sama dengan R2 dikurang R potensial, jumlahnya nih, R pot, jumlah total gitu. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja R2 nya berapa? 11,8 dikurang R potnya itu 10 sama dengan R1 nya 1,8. Selesai. Jadi kita ketahui kalau R1 nya adalah 1,8 dan R2 nya adalah 11,8. Nah, jadi kita tahu kalau ditanyakan berapa nilai R1 dan R2 nya jika kedua LED nya menyala. Jadi kita tahu ya, R1 nya 1,8, R2 nya 11,8 saat kedua LED nya menyala. Nah, sampai disitulah materi terakhir yang saya sampaikan tentang contoh perhitungan transistor sebagai saklar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada salah-salah dalam penyampaian penjelasan saya, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.